Oke, kembali lagi sama saya Narayana. Kita sampai di episode kedua ya. Thank you udah ikutin dari awal. Em, kita sampai di bagian setup workspace untuk bagian desain sistem. Jadi kita mau bikin apa ya istilahnya ya? Desain sistem kita ini punya UI library sendiri. Jadi kita mungkin bisa dibilang kita bikin bikin UI library sendiri ya. Jadi kayak kalian pakai material kayak gitu-gitulah. Jadi kita buat sendiri semua. Yang pasti pakai Tailwind juga. Nanti saya kasih tahu sambil jalan kenapa Tailwind. Saya udah muak banget soal sama CSS biasa lah kalau ada yang berpendapat bla bla bla, tapi tetap harus kita belajar basic CSS-nya seperti itu. Oke. Stop recording, ini record. Oke. Install React.js. Nah, ini development di 2023 ini memang benar-benar dimanjakan banget ya. Dulu kalau gini-gini harus install sendiri semua, tapi sekarang kita udah dimanjakan banget ya. Kalian langsung aja nih ke yang punyanya si Tailwind, terus ke installation framework guides. Nah, kita butuh install yang versi Vite-nya dulu. Karena kita mau development pakai Vite. Terus ini tinggal kalian buka terminal ya mungkin ya. Oke, terminal. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, kita ada di WSL cd project ls. Ini terserah kalian mau caranya seperti apa. Mau pakai WSL dulu kah atau mau nanti coba saya contohin juga ya kalau pakai terminalnya Windows seperti apa. Goatsup cd goatsup ls mcdir jaida ds cd jaida ds, terus kita paste kodenya, template react.ts. Ini my projectnya karena kita udah di dalam folder yang kita butuhkan ya, jadi kita rubah jadi titik. Perintahnya itu bilang dia tuh bikin folder Vite ini, manggil perintah Vite, terus pakai yang versi latest, ditaruh di lokal, template-nya mau React.ts. Udah jadi aja ya. Ini kita bisa lihat tuh, ada semua udah disediakan di sana. Terus buat buka VS Code-nya, saya lupa tandain VS Code ya. Tapi bahkan yang paling penting saya lupa kasih tahu. Tapi ya VS Code pasti kalian punya lah ya. Nah, folder kerja kita kayak gini. Semoga kelihatan ya di layar. Terus ini Vite-nya udah jadi. Terus kita ini bisa dilewatin ya karena kita udah masuk ke foldernya. Kita install dependensiesnya buat Tailwind. Ada 3 macam ya. Ini Tailwind, PostCSS sama Auto Prefixer buat si Tailwind-nya bisa jalan sempurna gitu. Udah disediakan, kalian tinggal copy paste. Buat memastikan package-package ini ada, itu kalian ke sini. Nah, bedakan dependensi sama dev dependencies seperti itu. Ini karena kita ada flag min d, jadi kita install si package-package ini ke sini. Jadi pas di build dia nggak akan dibawa ke package-nya gitu, cuman sebagai mempermudah development aja. Oke. Seperti itu, ini kita ikutin aja dulu ya. Kita copy paste ke Tailwind config-nya. Kita belum jalankan yang ini. Terus kita copy ini ke dalam konten. Terus kita buat file CSS. Udah ada ya. Ini kita taruh di sini. Terus sebenarnya kita udah bisa jalankan, tapi kita mau rapihin dulu ya. Sebenarnya nggak akan butuh sih file-file ini. Kita kosongin aja dulu. Oke. Terus kita kan mau Tailwind udah. Kita kan mau bikin desain sistem nih. Nanti buat halaman dokumentasinya itu langsung juga pakai
tools juga nih, namanya Storybook. Oke, Storybook itu ya tools buat kita bikin dokumentasi. Bahkan di versi yang terbaru ini udah jauh lebih bagus ya dibanding yang kemarin waktu saya bikin buat meja dokter. Lebih lebih stable. Kalian tinggal jalankan ini, terus ke sini di terminal ya. Kita jalankan lagi aja. Ditanya mau nggak nih, dia udah ketemu nih, harus pakai apa aja gitu, install nggak? Oke, diinstal. Sebenarnya tinggal dibaca ya, kalian jangan usah panik dulu gitu kalau ada apa-apa. Memang kadang-kadang errornya suka nggak jelas di line berapa yang dibilang, tapi sebenarnya tinggal dibaca error tuh. Bahkan CLI yang sekarang canggih-canggih banget ya, dikasih tahu lagi ngapain, progresnya tuh setiap langkah dikasih tahu. Would you like to install it? Oke. Ya, dia minta install Aslin. Kalau kalian mau ngetes, ini kita bisa run. Oke, harusnya kalau kalian ngikutin sampai benar di sini ya, kalian bakal punya hal yang sama nih di sini. Kita udah berhasil install si Storybooknya. Terus hal pertama yang harus kita lanjutkan buat setting ini, saya mau atur folder-foldernya dulu. Assets, oke. Nanti kita bakal punya folder, folder components. Mungkin kita bakal punya lib ya. Saya nggak tahu bakal punya ada library apa yang bakal kita sharing nanti ke yang pakai desain sistemnya ya. Mungkin bukan cuma sekedar desain sistem lah ya, komponen buat aplikasi. Mungkin kalian bakal punya startup nanti suatu saat ya, terus kalian bikin dari awal semua sendiri, bagus rancangannya. Ini yang saya lakukan di meja dokter, ini hasil nyatanya ya, kalian bisa buka-buka. Kalian bisa buka ini. Ini full saya buat dari mekanisme yang sama seperti saya lakukan yang akan saya contohkan sekarang. Oke. Kita punya folder lib, terus stories. Di stories ini kita biarin dulu ya. With ini nggak ada yang saya rubah. Oke, terus index HTML package, post CSS nggak ada, tailwind nggak ada, test config. Nah, kalian pertama langsung ke sini dulu. Dari awal coba saya lihat contekan saya dulu ya. Ya ini sama. Ini saya rubah sih. Saya sebenarnya kurang paham. Atau kalau kalian mau coba pakai ESNext, kalian bisa run nanti perintahnya. Terus keep lib check. Saya cuma tambahin ini di sini pakai path. Terus saya buat pakai add. Seperti ini ya. Jadi aliasnya itu pakai ini. Ini sebenarnya saya copy dari settingannya tsconfig-nya si Next.js yang terbaru ya. Saya kurang begitu paham juga sih masalah tsconfig, tapi ada dokumentasi semua, nanti kalau kepepet saya bakal baca. Nah, aliasnya si ini kita bawa kemana gitu. Jadi kita bisa manggil path-nya secara relatif pas kita ngoding. Jadi kalau import nggak titik-titik slash, misalkan di dalam folder yang dalam banget terus kita keluar ke root project, itu nggak harus mundur nggak harus gitu. Jadi tinggal arahin ke sini, nanti aliasnya dia ini pasti dari src seperti itu, root foldernya terus ke src. Nah, entah mau kemana nanti. Jadi kita bikinnya bakal seperti ini nanti waktu manggil add components, karena kita mau ngarahin folder components seperti itu. Nah, itu tambahan doang ya. Terus kita kasih tahu root dir kita itu ada di mana. Kita ada di src, folder ini ya, src. Banner mode ini nggak ada berubah. Ini kita rubah ke false. Saya lupa artinya apa, tapi ini allow imports to include TypeScript ya. Extension requires min. Oke. Jadi sebenarnya mungkin kayaknya nggak terlalu penting ya sama. Saya lupa kenapa harus saya bikin false, tapi ini intinya maksudnya dia itu kita bisa ngimport. Kan biasanya kalau ngimport
komponen tuh nggak usah ada .tsx-nya di belakang. Nah ini kalau kalian mau buat seperti itu juga boleh. Cuman nggak penting banget kenapa ya saya harus bikin ini false, nggak apa-apa lah, nggak penting. Tapi silahkan dicoba-coba hasilnya seperti apa ya. True. Kalau ada apa-apa ini kalian hover aja, nanti kelihatan keterangannya ini si key-nya si JSON ini apa artinya gitu loh. Settingan si ini kan si tsconfig ini. True, no emit. No emit ini artinya ini yang paling penting ya. Disable emitting. Emit itu dia kayak ngeluarin hasil bundlingnya gitu. Jadi kalau kita menjalankan perintah namanya tsc type script command min tsc cli. Saya kurang nggak hafal sih tsc. Mana nih? Kok nggak ada ya? Oke, nanti kalau saya ketemu saya tunjukin ya. Nah, ini kita buat jadi false biar dia ngeluarin hasil bundlingnya, karena itu yang kita butuhkan nanti buat dipanggil di komponen yang lain. Terus untuk JSX-nya regjsx, terus kita butuh beberapa tambahan lagi. Yes modul interop, saya lupa artinya. Emit illustrator Java itu is support. Ya, ini biar bisa nge-support command JS. Ini kita buat true. Terus outdir kita bawa kemana foldernya? Nanti kita bakal buat folder namanya dist. Otomatis dibuatin ya outdir. Nanti bakal tambahan dist distribution maksudnya. Terus declaration. Nah ini penting juga supaya kita waktu ngebundling itu nanti langsung ngeluarin file-file kayak gini nih declarationnya. Jadi kalau emang kita buat type apa, interface apa, nanti dia langsung dibuatin otomatis. Jadi kalian nggak perlu buat manual seperti itu. Linting ini nggak ada nambah apa-apa. Ini nggak ada. Kamera saya overheating. Oke. Tadi sampai di mana ya? Nah, berikutnya include. Ini maksudnya include ini kalau deketin ya. Bla 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 bla. Intinya sih settingan ini kalau nggak salah ya. Saya cuma nyoba-nyoba doang nih benar. Akan diterapkan dari mana gitu? Dari folder src. Jadi semua files yang ada di dalam sini akan menerapkan TypeScript-nya ini dengan settingan seperti ini. Configuration ya. Nah, dia juga punya counternya include nih. Namanya exclude. Terus sayangnya ini sih tujuan saya bikin seperti ini. Saya pingin nge-emit folder src selain storage gitu. Karena kan ini mau kita keluarkan, ini mau kita keluarkan. Nah, dari tsconfig udah. Berikutnya ada package JSON ya. Nah, ini kita tambahin perintah namanya nanti kita manggilnya tsc. tsc. Oke. Itu saya tadi mencet ini. Ctrl D dulu. Next select occurrence. Select occurrence add next occurrence ya. Diselect, terus kita kasih petik. Saya pencet N titik 2. Terus perintahnya rimraf. Ini kalau nggak salah rimraf ini buat ngehapus ya. Kalau nanti misalkan di Windows nggak jalan perintah ini, mungkin kalian cari substitusinya atau perintah yang sama buat jalan di Windows. Ini kebetulan jalan di WSL, jadi kalian nanti coba sendiri ya. Distribution. Jadi setiap kita jalankan perintah ini kita ngehapus file folder distribution ini, terus kita jalankan ulang tsc-nya gitu. Oke, ini nggak melulu langsung jalan ya. Nanti mungkin sambil kita selesaikan di episode 3 untuk bikin si main app-nya untuk install ini ya. Nanti sambil di sana kita finalizing atau mungkin ada episode 3A mungkin ya. Seperti itulah. Oke.
Kalau nggak salah cuman itu aja settingannya. Nanti kita bisa main custom di sini, terus kita build, nanti bisa langsung kita pakai di komponen main app kita. Nah, kalau main app kita nanti terpisah dengan desain sistem kita, dengan landing page kita bisa langsung bikinkan panggil si desain sistem di dalam landing page kita. Begitu juga application lainnya. Kalau emang nanti aplikasi startup kalian gede, itu bisa scalable di sana sih seharusnya. Nah, kita disuruh git init nih. Ini yang biasa saya lakukan ya. Saya buat reponya dulu. Oke, kita buat repo baru namanya Jaida DS. Terserah kalian ya mau namanya apa. Tapi biar saya tahu dia ini desain sistem DS. Terus nama produknya apa gitu. Kita buat private create repo. Oh iya, ini saya connect-nya pakai SSH ya nanti. Jadi kalau kalian misalkan belum bisa connect, nanti saya ada videonya. Coba kalian nanti klik di pojok kanan atas. Saya kurang tahu itu masih berlaku apa enggak atau ada update. Tapi kalau ada apa-apa nanti kita bisa bahas di Discord sama-sama. Atau kalian mau browsing caranya connect SSH boleh juga. Oh, SSH ini diaktifin dulu. Terus dari Oke, ini kita matikan dulu ya komennya. Dari terminal project kita tadi, kita git init. Nanti di VS Code-nya bakal langsung ada seperti ini ya. Source control segala macem. Nah, yang biasa saya lakukan nih, saya commit. Saya ini ya, git add. Kalau di perintahnya itu git add, cuman udah ada GUI-nya gitu, ngapain kita ngetik. Nah, commit message itu seperti ini. Tapi nggak bagus ya seperti itu. Kalau kalian mau berkembang skillnya akan ke arah DevOps, biasakan pakai command line karena di Linux rata-rata nggak pakai GUI ya, nggak ada grafik interface apa ya kepanjangannya. Itulah GUI, nggak ada GUI-nya. Oke. Commit message-nya apa? Initial commit DS. Habis itu kita bisa lanjutkan perintahnya. Kita konekin ya ke yang ada di server. Sudah connect, habis itu kalian bisa copy perintah sekali lagi. Karena tadi branch ada di master ya. Atau kalian mau ikutin yang di main, tapi harus ngikutin dari awal sini sih. Jadi karena udah di master, kita udah bawa ke master. Nah, sampai situ seharusnya kalau kita refresh halaman ini, storybooknya udah ke-upload ya sama desain sistem kita tadi. Oke, ini kita selesaikan sampai sini. Kita lanjutin berikutnya buat setup workspace main app itu di episode ketiga.